Baik, kesempatan kedua saya berikan kesempatan untuk kalangan pengusaha dulu, ya. Di sini ada Ibu Koryatul Hayati, penggiat UMKM dan founder Lampung Etnika. Biar semangat lagi, kasih tepuk tangan untuk Ibu Koryatul. 7 menit Bu, silakan. Oke, belum mulai sudah dibatasi 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa siang ini, tidak menyangka diberikan waktu dan izinnya bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa yang ada di depan ini. Dan di depan saya, mohon izin Ibu Bupati, Pak Sekda, Pak Saka, Jajaran PD, dan para peserta lainnya. Sebenarnya bukan lagi narasumber, tapi di sini kita coba untuk belajar bersama menguak sisi-sisi UMKM dalam sambutan Ibu Bupati menyampaikan mengapa Lampung Timur itu isinya ultramikro, mikro, ultramikro dan sebagainya. Akhirnya ada sedikit diskusi panjang dengan Mbak Beda yang mengulas ada apa dengan UMKM di Kabupaten Lampung Timur. Mas bisa slide-nya? Kalau dari data BPS tadi cukup panjang penjelasan sampai kayaknya saya hitung 15 menit. Tiba-tiba setelah Bapak jadi 7 menit. Ini kayaknya motong waktu banget ini. Kesenjangan sosial nggak ini? Oh enggak ya? Oke, baik. Kalau kita berbicara UMKM, cakupannya sangat luas sekali. Tapi saya mencoba untuk merangkum permasalahan UMKM di Kabupaten Lampung Timur itu ada apa. Next Mas, lanjutkan. Next. Oke. Saya membagi beberapa permasalahan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja, pas ya, satu masalah 1 menit. Jadi permasalahan UMKM Lampung Timur, kenapa rata-rata berada di ultra mikro, itu pertama adalah klaster UMKM. Tidak paham dengan namanya konsep UMKM naik kelas. Pemerintah selalu menggaungkan namanya UMKM naik kelas. Pertanyaannya, Bapak Ibu di sini sudah tahu belum kelas berapa? Kita selalu ditanya nih, ayo naik kelas. Pertanyaannya, anak Bapak Ibu suruh naik kelas, tapi Bapak Ibu tidak tahu anak Bapak Ibu itu kelas berapa. Klaster UMKM yang tidak jelas, ini sebenarnya juga pertanyaan besar. Konsep naik kelas yang seperti apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah kepada UMKM? Jangan sampai suruh naik kelas, tapi pemerintah sendiri tidak menjelaskan konsep-konsep UMKM naik kelas yang jelas. Nah, saya pribadi kebetulan merancang beberapa kurikulum pengembangan UMKM naik kelas. Akhirnya merangkum beberapa persepsi bahwa untuk naik kelas kita harus tahu beberapa tingkatan. Bapak Ibu, anak 6 bulan itu harus bisa apa sih? Makan, berarti kan dikasih makan di umur 6 bulan. Pertanyaannya, usaha Bapak Ibu sekarang ada nggak yang lebih dari 5 tahun? Ada, 6 tahun, 7 tahun. Konsep persepsi naik kelas, mari kita samakan. Usaha Bapak Ibu ada di kelas 1 apabila produksi, marketing, produksi, marketing, penjualan semua masih Bapak Ibu kerjakan sendiri. Konsep naik kelas 2, nah makanya di kelas 1 ini menjadi tricky. Kenapa ini menjadi jawaban kenapa rata-rata UMKM kita ada di ultra mikro? Karena semua sektor di usahanya masih dikerjakan sendiri, masih manual, penjualan sendiri, produksi sendiri, bungkus sendiri, gak laku dimakan sendiri, itu resikonya. Kemudian untuk mengajak mereka naik kelas berarti kita harus menggaungkan untuk mereka naik kelas 2. Naik kelas 2 berarti ada pemisah antara produksi dan marketing. Naik kelas 3 berarti ada pemisah marketing, produksi, finansial. Naik kelas 4 baru kita masuk ke jajaran digitalisasi. Rata-rata pemerintah sudah mencekoki UMKM kita untuk belajar digitalisasi padahal belum beres di kelas 1, 2, 3. Ini menjadi masalah. Akhirnya yang selama ini seminar-seminar dilakukan yaitu hanya sekedar numpang lewat saja. Karena permasalahan di kelas 1 belum beres. Sudah diajari naik kelas 4. Kelas 5 baru kita belajar tentang manajemen. Kelas 6 baru kita paham memaksimalkan AI paling pas dan kemudian paling maksimal apabila kita sudah beres di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bukan berarti AI itu kita singkirkan meskipun kita sudah berada di kelas berada di kelas 1. Itu untuk permasalahan klaster UMKM. Yang kedua adalah mindset. Rata-rata UMKM kita belum mampu berdikari, masih mengandalkan informasi dari sektor government. Jadi apapun itu, mereka mengandalkan bahwa ketika mencanangkan diri sebagai UMKM berarti belum siap untuk belum siap dengan konsep tangan di atas. Artinya
informasi apapun itu mereka mengharapkan masih dari sektor government. Padahal Lampu Etika sendiri banyak menyerap informasi karena kita coba ini mungkin beberapa tips untuk teman-teman semuanya. Dari sektor kementerian maupun provinsi itu banyak sekali program-program, namun memang tidak terserap secara optimal sampai ke tahap desa. Karenanya kita perlu masif untuk benar-benar mandiri, meningkatkan kapasitas diri kita sebagai UMKM. Jadi di Lampu Etika sendiri mengikuti seluruh Instagram program kementerian, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, seluruh kementerian itu ada program untuk pengembangan UMKM. Silakan ikuti seluruh program Instagram di kementerian, itu akan memberikan insight karena memang rata-rata program di sektor program di pusat itu tidak sektor langsung ke provinsi maupun kabupaten. Artinya kita yang harus mandiri mengikuti program-program yang ada di kementerian. Yang ketiga adalah pola pengembangan. Ada istilah, ini menjadi jawaban kenapa UMKM kita masih tersektor di mikro. Karena UMKM kita masih sebatas good production, belum good branding, belum good marketing, belum good finance, belum good knowledge, dan belum good knowledge. Kita harus tahu posisi kita saat ini ada di good yang mana. Rata-rata masih di good production, belum good branding, belum good marketing, belum good finance. Adapun di desa yang good finance, artinya mereka punya kecukupan secara modal, mereka buka toko gede obral baju 35.000, benar? Ya, artinya yang good finance belum tentu good knowledge. Artinya kita sebagai UMKM kita ada di wilayah mana nih? Beruntung kalau kita ada di wilayah good knowledge. Lampu Etika waktu mendirikan usaha itu baru sebatas good knowledge dan good marketing, tapi belum good product karena kita belum produksi secara mandiri. Tapi itu menjadi bekal untuk kita bagaimana caranya naik kelas. Jadi perhatikan Bapak Ibu ada di posisi mana? Good branding, good marketing, good finance, good product, good knowledge, atau good networking. Kenapa yang di pusat itu kenceng banget sih, bisa gede banget? Karena mereka ada good knowledge, ada good networking, ada good product, ada good finance. Nah itu sebenarnya menjadi fondasi. 2 good saja modal Bapak Ibu itu bisa mempercepat Bapak Ibu untuk segera naik kelas. Kemudian struktur ekonomi. Yang keempat adalah struktur ekonomi belum mendukung daya beli dan daya jual. Bahan baku yang mahal, kemudian daya beli daya jual masyarakat masih rendah sekali. Kita menjual produk apapun itu sulit terjual. Kita pun juga sulit membeli. Nah artinya daya jual dan daya beli di struktur ekonomi Lampung Timur memang belum sangat memadai untuk UMKM naik kelas. Next, tidak paham pengembangan sektor usaha. Rata-rata UMKM berada di wilayah blending, artinya berdarah-darah. Mereka menjual produk yang pesaingnya juga banyak. Ini bisa Bapak Ibu perhatikan posisi usaha Bapak Ibu ada di klaster mana? Blending, berdarah-darah. Artinya Bapak Ibu menjual produk tapi peminatnya banyak, penjualnya juga banyak. Potensial, yang kedua potensial, artinya produk Bapak itu Ibu potensial, pesaingnya sedikit, peminatnya banyak. Yang ketiga, ini banyak sekali kasusnya. Ketiga, produk Bapak Ibu adalah produk yang sleeping, produk yang tidur. Banyak yang belum paham. Contoh kita bicara mokaf. Berarti ketika Bapak Ibu ada di kelas 3, Bapak Ibu perlu perbanyak edukasi kepada market, apalagi jangan menyasar market di Lampung Timur. Lampung Etika ketika pertama kali berdiri mencanangkan diri untuk tidak menjual market ke Lampung Timur. Oleh karenanya sasaran market kita rata-rata ke luar Lampung dan seluruh Indonesia, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah tersebar ke beberapa negara di Asia, Cina, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura. Dan kita berjualan tapis. Setengah menit lagi Ibu Koryati. Berapa menit Pak? Setengah menit. Wah Allah. Jangan galak-galak Bu. Siap. Yang selanjutnya inovasi dan adaptasi pasar. Mayoritas perempuan, benar. Usia 35 sampai 55 tahun. Makro dan mikro. Rata-rata kuliner. Kemudian digitalisasi yang rendah. Yang terakhir adalah kolaborasi tidak terstruktur. Sektor pentahelik masih berjalan masing-masing untuk pengembangan sektor UMKM. Nah yang terakhir Mas, slide. Ini solusi, jadi saya menjabarkan masalah tapi juga ada solusi. Solusi yang kami berikan adalah pengembangan program CSR. Saya beberapa kali berbicara dengan forum CSR
Kenapa di Lampung Timur tidak ada rumah BUMN? Lampung Tengah yang notabene masih di bawah Lampung Timur tadi berdasarkan beberapa data, ada rumah BUMN di bawah Pertamina. Coba bagaimana caranya rumah BUMN ini juga ada di Kabupaten Lampung Timur. Kedua adalah inkubasi bisnis seperti semacam UMKM Center. Yang ketiga adalah penguatan komunitas UMKM. Kolaborasi sektor pentahelix yang terstruktur, kemudian ada tujuan yang jelas kenapa pentahelix ini harus bekerja sama-sama. Yang terakhir adalah tim pengembangan khusus dan tenaga ahli. Oh, ada yang terakhir. Yang terakhir adalah pendamping kompeten. Rata-rata pendamping kita pendamping UMKM tapi tidak paham bagaimana konsep UMKM itu harus naik kelas. Demikian dari saya, terima kasih. Dan terakhir, slide terakhir Mas, saya sebagai perempuan mewakili. Kita perempuan selalu dihadapkan banyak pilihan. Kita sebagai perempuan tidak perlu memberikan pilihan kepada perempuan. Mereka bisa menjalani beragam peran sekaligus tanpa mengorbankan salah satu pilihan. Terima kasih, semangat Hari Kartini, semangat perempuan ya, Pak. Terima kasih